Ya, mungkin di pengalaman kan seringkali kita itu bekerja dalam tim. Seringkali yang menjadi kendala itu adalah konflik resolution. Nah, bagaimana supaya punya keahlian gitu ya, atau apa namanya, dalam social skill ini untuk bisa berinteraksi dengan tim sehingga tim itu menjadi solid gitu. Itu seringkali terjadi. Nah, dan berkaitan dengan sosial, entah itu antara sesama guru atau kepala sekolah dengan guru dan sebagainya. oke. Kaitannya dengan bagaimana kita bisa mengembangkan skill conflict resolution. Oke, sebenarnya itu nggak bisa dilepaskan dari ini juga, emotional intelligence. Karena conflict resolution itu adalah bagian dari social skills. Itu adalah kalau ditambah emotional intelligence itu tambah paling tinggi. Artinya dia hanya bisa terjadi kalau 3 tangga yang di bawahnya itu sudah terbangun. Dia nggak akan mungkin terjadi kalau 3 hal ini tidak ada. 3 hal ini harus ada baru bisa ada social skill yang baik. Dimana di dalamnya termasuk tadi conflict resolution. Artinya untuk saya membangun conflict resolution skill yang merupakan part of dari social skill, satu, saya harus dengan sadar membangun self awareness saya. Self awareness itu apa ya? Itu bidang yang ya balik lagi sederhana, tapi kadang yang sederhana itu nggak mudah. Bapak Ibu pernah dengar namanya Johari Window, jendela Johari? Nah ya, jendela Johari itu kan membagi apa yang kita ketahui. Ada hal-hal yang saya tahu, ada 4 kategori. Ada hal-hal yang saya tahu, orang lain juga tahu. Ini kita lagi ngomongnya self awareness ya, kaitannya dengan Johari Window. Ada hal-hal yang saya tahu dan orang lain juga tahu. Kayak saya tahu saya pakai baju warna kuning, Bapak Ibu juga tahu saya pakai baju warna kuning. Sesuatu yang kita semua tahu lah. Ada kategori kedua, hal-hal yang hanya saya yang tahu, Bapak Ibu nggak tahu. Kecuali saya kasih tahu. Mungkin Bapak Ibu kan nggak tahu nama suami saya, nama Bapak Ibu saya, anak saya, gitu. Itu saya tahu saat inilah minimal. Kecuali saya kasih tahu, baru Bapak Ibu tahu. Itu kategori yang kedua. Ada lagi kategori yang ketiga. Nah, di sini yang tricky kategori ketiga. Apa yang orang lain tahu, tapi saya nggak tahu. Itu yang kita sebut blind spot. Dan semua manusia, segala usia dari berbagai latar belakang, ekonomi, pendidikan dan segala-galanya, semua pasti punya blind spot. Semua punya blind spot. Kita nggak mungkin bisa menghilangkan blind spot 100%, nggak mungkin, karena kesempurnaan tidak ada di dunia ini. Tapi yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan. Semakin hari semakin berkurang blind spotnya. Walaupun hilang sama sekali nggak mungkin. Blind spot itu apa? Sekali lagi, apa yang orang lain tahu, tapi saya nggak tahu. Nah, ini yang tricky. Dalam hal kaitannya dengan self awareness. Misalkan, saya kenal A, B, C, D, E, F, G, H. Semuanya mereka bilang saya sombong. Misalnya, saya sendiri masa enggak? Menurut saya nggak sombong. Mereka salah, tapi yang salah banyak banget gitu ya. Cuma saya doang yang merasa saya nggak sombong. Semua yang lain bilang saya sombong, tapi cuma saya aja yang merasa saya nggak sombong. Sangat mungkin, kenapa? Karena saya punya blind spot. Blind spot itu hanya bisa dikurangi kalau kita open mind. Open mind artinya saya mau terbuka untuk mengevaluasi masukan orang lain. Kalau orang bilang saya sombong, saya nggak langsung tangkis, tapi saya akan merefleksikannya. Oke, saya dibilang sombong. Apa ya kira-kira yang menyebabkan dia mengatakan saya sombong? Kemarin ya, kualitas kesilangan. Manusia itu nggak bisa kita itu semuanya di bawah hukum alam. Hukum alam itu artinya ada sebab akibat. Nggak mungkin ada orang bilang kita sombong tanpa sebab, karena kita masih hidup di bawah sebab akibat. Artinya kalau kita sadar bahwa kita masih hidup di dalam sebab akibat,
Kalau ada yang bilang saya sombong, saya akan refleksi, apa ya yang menyebabkan dia ngomong saya sombong? Apa yang bisa saya lakukan berbeda next time sehingga saya tidak dipandang sombong? Mungkin saya merasa saya nggak sombong, tapi kalau ada orang yang bilang saya sombong, pasti ada sebabnya, nggak mungkin nggak ada sebabnya. Itu yang saya harus sekali lagi open mind. Dengan open mind lah saya bisa meminimalkan blind spot saya. Kalau tidak, blind spot itu nggak pernah berkurang, bertambah, malah mungkin gitu ya. Karena kita self awareness itu juga sesuatu yang bukan sesuatu yang statis, itu sesuatu yang dinamis. Makin diasah, maka blind spot makin kurang. Makin tidak diasah, blind spot akan makin bertambah. Jadi itu perlu diasah terus menerus. Nah, kategori keempat ya udah nggak bisa diapa-apain sih, karena kategori keempat itu kan adalah apa yang saya tidak tahu, orang lain juga tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Dan itu banyak sekali kategori itu. Kita nggak akan pernah tahu ada berapa exactly pastinya jumlah galaksi di dalam universe ini. Saya nggak tahu, apa yang nggak tahu. Saya yakin tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Banyak sekali kategori-kategori itu. Karena memang semua kita terbatas. Tapi yang perlu kita waspadai adalah kategori yang ketiga tadi. Bagaimana saya mewaspadai blind spot tadi sehingga self awareness saya dari hari ke hari itu bisa semakin bertambah. Karena sekali lagi kalau mau ke sini, tiga ini harus baik dulu. Kemudian bagaimana saya self management? Self management itu adalah mengelola diri. Kalau misalkan saya lagi bete, lagi bad mood gitu ya, lagi galau. Biasa kalau lagi galau mungkin jadi lebih sensitif dan lain sebagainya. Bagaimana saya bertanggung jawab atas emosi saya. Saya nggak expect orang lain yang bertanggung jawab atas emosi. Kamu ngerti dong, saya tuh lagi banyak pikiran. Itu artinya saya akan tarik tanggung jawab itu ke orang lain. Tapi bagaimana saya, oke, saya tahu nih, saya lagi galau. Tapi supaya saya tidak menjadi sumber konflik, apa yang harus saya lakukan? Makanya dibangunkan di atas self-awareness. Saya sadar saya lagi galau. Ketika saya sadar saya lagi galau, saya baru bisa mikir, oke, saya sadar saya lagi galau. Apa yang saya perlu lakukan supaya meminimalkan potensi konflik yang mungkin terjadi karena saya sedang galau tadi? Mungkin saya akan bilang ke tim saya, sorry ya, hari ini tuh saya lagi tidak terlalu baik untuk kondisinya. Nanti kalau ada hal-hal yang saya katakan tolong diabaikan kalau itu tidak terlalu pas. Misalkan demikian, atau apalah yang saya lakukan. Tapi sekali lagi, saya baru bisa memikirkan apa yang akan saya lakukan kalau saya sadar saya lagi galau. Kalau saya tidak sadar saya lagi galau, itu nggak akan mungkin terjadi. Makanya selalu self management itu dibangun di atas self awareness. Karena kita cuma bisa mengelola apa yang kita sadari, kita nggak bisa mengelola apa yang tidak kita sadari. Dengan saya mengambil tanggung jawab atas emosi saya dan apa yang mungkin terjadi karena emosi saya, maka self management saya akan semakin baik. Kemudian, bagaimana saya peka terhadap lingkungan sekitar. Itu juga wajib hukumnya kalau kita mau punya social skill yang baik. Kita nggak akan mungkin punya social skill yang baik kalau kita tidak peka terhadap orang lain. Tidak mungkin. Karena itu dibangunnya di atas ini. Social awareness itu juga termasuk apa ya, itu sesuatu yang sebenarnya kalau dilihat lebih dalam juga luas sekali. Termasuk bagaimana saya membaca non-verbal cues. Komunikasi itu kan ada komunikasi verbal dan non-verbal gitu ya. Dan biasanya menurut Bapak Ibu mana yang lebih bisa dipercaya, yang verbal atau non-verbal? Non. Kita eksperimen ya. Kita eksperimen. Ini saya akan menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu. Ada dua skenario. Skenario pertama, misalkan saya bilang saya sedih sekali. Belakangan ini tuh saya lagi banyak sekali perjalanan keluar kota, luar negeri. Kayaknya saya merasa agak terganggu mikirin gimana ya rasanya. Ya. Itu benar-benar mengganggu pikiran saya di belakangan ini. Ya, skenario pertama. Oke, skenario kedua. Bapak Ibu perhatikan saya. Saya sedih sekali hari ini. Terganggu sekali saya. Saya lagi mikirin gimana anak saya terganggu sekali saya. Oke, dua skenario. Menurut Bapak Ibu lebih percaya saya terganggu itu skenario A atau B? A. Kenapa A?
sinkron dengan komunikasi verbal saya. Ketika di skenario B, ekspresi non-verbal saya tidak sinkron dengan apa yang saya sampaikan secara verbal, Bapak Ibu percaya nggak saya terganggu? Kemudian saya nggak akan percaya, kalau nggak mungkin lah terganggu wajahnya kayak begitu. Nggak akan mungkin percaya. Artinya apa? Artinya secara alamiah kita lebih percaya non-verbal. Bapak Ibu kan nggak mungkin lah, itu pasti nggak terganggu karena ekspresi non-verbal saya tidak terganggu. Artinya sekali lagi Bapak Ibu lebih percaya yang non-verbal dibandingkan verbal. Dan secara alamiah manusia memang lebih percaya itu. Dan memang yang bisa lebih dipercaya adalah non-verbal. Kenapa? Kalau verbal lebih gampang diatur. Kalau non-verbal, kecuali Bapak Ibu aktor dan aktris yang hebat, itu agak susah ngaturnya. Itu akan muncul secara lebih alami. Ya, kalau yang non-verbal. Makanya memang non-verbal itu lebih bisa dipercaya. Artinya apa? Artinya ketika kita mau membangun kepekaan, saya nggak cukup untuk punya active listening. Skill active listening itu ada di sini. Bagaimana saya bisa peka mendengar orang lain, dia ngomong apa, maksudnya gimana. Tapi bagaimana saya juga peka membaca yang tadi, non-verbal cues namanya. Sehingga saya bisa menangkap sebenarnya ketika kamu kenapa apa-apa, tapi wajahnya sedih sekali. Bagaimana saya bisa menangkap non-verbal cues tadi? Itu cuma salah satu komponen, masih banyak komponen-komponen yang lain. Saya mau tanya, itu pengaruh gender ya, laki dan perempuan itu berbeda nggak? Hal-hal seperti ini, self awareness dan manajemen. Oke, ya. Saya close dulu yang tadi ya. Jadi nanti setelahnya saya jawab. Jadi sekali lagi kalau kita membangun social skill, kita perlu membangun 3 ini dulu. Karena di atas 3 inilah social skill itu baru bisa baik. Kalau 3 ini masih agak sulit untuk bisa optimal, itu memang agak sulit social skill-nya, termasuk conflict resolution-nya untuk bisa baik. Kira-kira menjawab. Treatment itu latihan, latihan betul sekali. Makanya kenapa disebutnya ini adalah social emotional learning. Ada komponen learningnya, artinya memang itu sesuatu yang bisa dipelajari, sangat bisa dilatih. Nggak ada yang namanya social emotional itu statis kali, sesuatu yang bisa distimulasi. Ya kita menjawab. Oke. Nah kemudian menjawab pertanyaan yang tadi Ibu, apakah ada perbedaan antara pria dan wanita? Tentunya ada, karena kalau dan itu sudah dibuktikan oleh banyak penelitian neuroscience. Ketika di scan otak pria sama otak wanita itu memang beda. Itu beda. Jadi secara biologis aja udah beda dan dampaknya ada. Apa yang prioritas buat pria tidak menjadi prioritas buat wanita. Cara natural pria untuk merespon konflik berbeda dengan cara natural wanita untuk merespon konflik. Tapi sekali lagi kan kita bisa belajar. Belajarnya dari apa? Belajarnya dari setelah self awareness masuk ke social awareness. Oh ternyata ketika saya ditanya kamu kenapa kok kayaknya wajahnya sedih? Nggak apa-apa, yang namanya suami nih misalkan. Nggak apa-apa. Terus tapi nggak apa-apa. Kalau pria kan lebih faktual ya. Jadi kalau bilang nggak apa-apa, ya apa-apa. Tapi kemudian sejam lagi wajahnya masih cemberut. Kamu kenapa? Kok kayaknya ada sesuatu yang enggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Terus tadi 2 jam lagi masih cemburu juga gitu ya. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, dibilang nggak apa-apa. Karena secara natural wanita itu sangat peka terhadap problem. Dan itu memang kita diciptakan demikian karena wanita itu kan yang memang secara historis itu kita memang punya peran untuk menjadi ibu, ya ibu mengasuh anak kita, terutama ketika dia masih bayi. Bayi itu kan komunikasinya cuma nangis, dia belum bisa ngomong ketika dia masih kecil. Tapi yang jadi ibu itu dia bisa beda. Ini nangisnya nangis pengen
gendong atau ini nangis lapar. Padahal cuma nangis doang loh. Si ibu tuh bisa membedakan karena memang otaknya berbeda. Kemampuan dia tuh lebih peka untuk hal-hal yang nonverbal tadi. Kalau pria itu agak susah memang. Perlu latihan, bukannya nggak bisa ya? Bisa, tapi perlu banyak latihan. Pasti bisa, tapi latihannya lebih banyak. Kalau wanita itu lebih instinktif munculnya karena itu lebih natural. Jadi kalau wanita itu biasanya dia akan, kamu sepertinya wajahnya tegang. Dan dari yang saya tahu tentang kamu, biasanya kalau kayak gitu ada sesuatu peristiwa yang terjadi yang membuat kamu tegang. Dan saya tuh pengen untuk bisa jadi support kamu. Kira-kira apa yang bisa saya support? Biasanya itu akan lebih natural buat wanita, tidak terlalu natural untuk pria. Bukan berarti pria nggak bisa ngomong kayak gitu, bisa, tapi biasanya itu perlu agak lebih belajar. Tapi bukan berarti juga yang wanita itu tidak perlu belajar. Yang wanita juga perlu belajar untuk ngomong lebih faktual. Kalau memang ada yang terganggu, ya terganggu. Contoh yang kebetulan lembaga kami kan fokusnya coaching, counseling, and learning ya. Jadi kadang kita ngomongin juga masalah counseling. Tuh ada yang pasangan tuh, jadi istrinya ngomong gini, pas tuh di ujung jalan tuh ada toko roti baru loh. Oh gitu. Udah, buat dia itu informasi gitu ya. Tapi kan memang kalau dilihat dari sudut pandang faktual, ya memang itu informasi kan? Dilihat dari sudut pandang faktual itu informasi. Jadi kalau wanita juga perlu belajar untuk ngomong ya sesuai dengan apa yang dia, karena kan kalau komunikasi itu ada konten, ada intent, ada isi, ada niat, ada maksud. Maksudnya apa ngomong itu? Nah kalau pria itu lebih melihat isinya. Kalau wanita sering fokus kepada maksudnya. Kadang ada maksud pun pikirnya ada maksud gitu. Jadi maksudnya apa nih? Karena orientasinya berbeda. Yang wanita itu juga kalau bisa dia perlu lebih belajar faktual. Artinya kalau memang dia pengen, itu ada toko baru juga. Kita kesana yuk kalau kamu sempat. Harus faktual gitu ya. Oh iya boleh. Saya lagi sempat di sekarang. Tapi kalau kan di situ ada toko baru. Oke. Jadi memang sekali lagi itu akan butuh itu social skill ya, itu social skill. Tapi dari contoh sederhana itu, Bapak Ibu bisa melihat bahwa itu dibangun di atas dia. Self awareness artinya saya sadar. Oh ternyata saya berkomunikasinya itu pendekatan saya beda dengan cara berkomunikasi suami saya atau dengan cara berkomunikasi itu. Saya sadar dulu. Kalau saya nggak sadar, saya menganggap dia sama, itu biasanya nggak akan ketemu tuh. Saya perlu sadar dulu bahwa ternyata saya berbeda. Kemudian saya perlu sadar nggak cuma saya kayak gimana, tapi dia kayak gimana. Itu social awareness dari self awareness. Saya kayak gimana itu self awareness, dia kayak gimana itu social awareness. Dan itu semuanya bisa dipelajari. Kemudian setelah saya sadar, bagaimana saya mengelola komunikasi saya supaya bisa menjembatani perbedaan yang saya sadari ini. Harus ada sesuatu yang dengan sadar dilakukan. Karena mungkin saya secara natural nggak biasa ngomong terlalu faktual. Mungkin naturalnya saya ngomongnya cuma, ya itu pak, itu di ujung ada toko baru. Itu naturalnya saya ngomongnya kayak gitu. Tapi kalau ketika saya sadar, oh ternyata buat suami saya dia nggak ngerti maksudnya. Saya harus faktual ngomongnya. Dan berarti kan saya dengan sadar merencanakan, oke, berarti kalau saya mau itu saya mesti ngomongnya apa? Jadi kalau di roti di ujung sana. Ya. Ada tambahan lain juga. Ada pertanyaan lain? Jadi Kalau tadi katanya IQ itu bisa ada peningkatan atau berubah dengan belajar. Itu menilainya IQ itu yang di umur berapa atau di Oke. Sebenarnya paling cepat IQ itu untuk alat tes psikologi yang ada saat ini ya.
Karena kan alat tes psikologi itu standar. Jadi kan ada yang namanya alat tes, ada yang namanya alat survei kalau di psikologi. Kalau alat tes itu memang yang sudah diakui standar di dunia. Kalau alat survei itu levelnya di bawah, tingkat validitasnya lebih rendah kalau alat survei. Karena dia belum diakui secara saintifik menjadi alat tes. Nah, kalau kita ngomong alat tes di dunia ini yang paling rendah adalah usia 3 tahun 7 bulan. Jadi paling cepat seseorang itu bisa dievaluasi IQ-nya dengan alat tes yang diakui dunia itu di usia 3 tahun 7 bulan. Nah itu biasanya kan mereka kalau yang mau kuliah itu mau kemampuannya di mana biasanya ada yang lebih dari nggak masa kecil mungkin sudah SMP atau apa itu sudah berubah atau bagaimana? Yang pasti yang namanya kecerdasan intelektual itu tidak statis, itu sangat dinamis. Artinya yang tadi saya misalkan dites pada saat usia 3 tahun 7 bulan, dites lagi di usia 5 tahun belum tentu IQ-nya nilainya sama. Dites lagi pas SD kelas 3 belum tentu sama nilainya. Karena itu memang sesuatu yang sangat dinamis. Betul sekali. Karena otak itu sama kayak otot loh, harus dilatih terus. Tapi kalau sudah usia, misalnya bisa menurun juga ya. Jadi gini, yang namanya, jadi kan ada kalau kita sebutnya ada yang namanya ingatan, ada yang namanya kebijaksanaan. Kemampuan mengingat itu memang biasanya kalau tidak distimulasi terus-menerus itu akan turun. Mengingat ya. Kemampuan mengingat itu akan turun. Tapi turunnya seberapa cepat itu masing-masing akan berbeda catatannya. Tergantung apa yang saya lakukan untuk menstimulasi otak saya. Ada orang yang dia memang sengaja ngafalin, berusaha menghafal perikop untuk menstimulasi supaya otaknya itu nggak cepat lupa. Jadi tergantung stimulasinya kayak olahraga lah. Otaknya dikasih olahraga apa gitu ya supaya si TTS bisa. Jadi emang otak tuh perlu dilatih terus, gitu, diolahragakan supaya dia nggak cepet kendor gitu ya, nggak cepet degenerasi lah istilahnya. Tapi kalau kebijaksanaan itu justru potensinya semakin bertambah usia semakin tinggi. Kenapa? Karena kebijaksanaan itu adalah hasil interaksi pengetahuan dengan pengalaman. Itu melahirkan kebijaksanaan. Dan semakin kita usia kan pengalaman kita makin banyak mestinya. Kalau kita semakin bertambah usia sebenarnya potensi kebijaksanaan makin besar. Kira-kira berarti naik ke emosinya tadi ya, mempengaruhi ke emosi. Ya, emosi learningnya itu bisa meningkat kalau lebih banyak pengalaman lebih dewasa. Betul. Secara sosial emosional itu biasanya punya potensi. Tapi kan sekali baru potensinya jadi realisasi atau tidak itu tergantung apa yang dilakukan. Ada pertanyaan lain? Perkembangan otak apakah ini mempengaruhi juga terhadap perkembangan Perkembangan otak terbatas maksudnya gimana? Otak itu kan juga Ada tahapannya ya. kemudian kalau sampai pada tahap akhir apakah kemudian bisa mempengaruhi terhadap Ada bidang-bidang. Oke. Jadi kalau alat tes IQ itu biasanya sudah disesuaikan dengan usia. Jadi kalau alat tes IQ itu beda antara alat tes IQ untuk anak usia dini dengan alat tes IQ untuk anak SD dengan alat tes IQ untuk anak SMP itu alat tesnya beda karena disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Ada pertanyaan lain? Bu, kalau ini EQ itu yang faktor yang mempengaruhi itu kira-kira apa? Faktor keturunan atau ini terjadinya itu? Oke. Memang tidak secara nilainya atau gimana? Oke, kalau kita balik lagi kepada, jadi sekali lagi di
disebutnya sel. Sel itu kan social emotional learning, pembelajaran. Nah, pembelajaran ini kata kuncinya sebenarnya. Seseorang itu, karena kalau bayi itu dia emang ada temperamen dasar, ada. Tapi temperamen dasar misalkan mungkin Bapak Ibu familiar dengan kolerik, flegmatik, sanguin, cukup kenal? Sama ya. Kan sama-sama sanguin, tapi keluarannya belum tentu sama persis. Sama-sama kolerik, tapi keluarannya juga belum tentu, manifestasinya belum tentu sama persis. Jadi walaupun temperamen dasarnya sekategori, tapi keluarannya bisa beda. Karena apa? Karena ada learning. Jadi kata learning ini kata kunci sebenarnya. Learning ini ada yang dia sadari, ada yang tidak disadari. Dan biasanya yang tidak disadari itu justru terjadi ketika di PAUD, di usia dini. Itu banyak sekali learning yang tidak disadari oleh individu tersebut. Karena kemampuan berpikirnya kan terbatas, sehingga itu dia terima pola asuh yang dia terima itu learning sebenarnya. Bagaimana kita mengasuh anak, pola yang kita berikan kepada anak itu learning. Anak cuma terima, dia nggak sadar bahwa dia sedang learning, tapi sebenarnya dia sedang learning. Bagaimana meresponi secara emosi, bagaimana menyelesaikan konflik, apakah diam-diaman atau diajak ngomong, bagaimana memuji, bagaimana menyemangati, itu semuanya adalah learning yang dia serap melalui modeling. Nanti ketika dia makin dewasa, learningnya bisa secara lebih sadar. Oh ya, saya mau belajar gimana caranya saya lebih sabar. Itu based on kesadaran, berdasarkan kesadaran. Tapi kalau usianya dini, biasanya learningnya itu terjadi secara proses bawah sadar. Dia menyerap aja semuanya dan menjadi bagian dari diri. Tapi sekali lagi itu adalah learning. Jadi kuncinya untuk EQ adalah di learning sebenarnya. Cuma bagaimana kita satu membangun, kembali lagi kalau kita sudah dewasa ini adalah membangun kesadaran mana hal-hal yang mau saya ubah, mana hal-hal yang memang perlu saya pertahankan. Itu kan juga perlu saya sadari. Kalau tidak saya sadari, ya nggak mungkin ada perubahan. Kemudian untuk anak-anak usia dini, saya mau mentransferkan apa? Karena ya tadi diri saya itu adalah sesuatu yang akan mereka learn dari saya. Karena mereka belajar dari modeling kalau anak-anak masih sekecil itu. Disitulah kenapa kita perlu menjadi apa yang kita inginkan anak kita mau menjadi. Kalau kita pengen mereka sabar, ya saya perlu sabar. Karena mereka belajar dari modeling. Kalau saya pengen mereka mau mengerti orang lain, ya saya mau mengerti dia. Karena mereka belajar dari modeling. Kalau saya mau supaya dia bisa bekerja sama, saya juga harus bisa menunjukkan saya bisa bekerja sama karena dia belajar dari modeling. Jadi dua hal ini yang kita terus perlu ingat untuk diri kita sendiri maupun untuk anak-anak usia dini yang kita didik di dalam pembelajaran. Kira-kira menjawab. Ada lain? Ya. Ini yang di resolusi konflik resolusi tadi, bagaimana cara menghadapi orang yang dalam tim itu saya tahu dia tidak tahu. Nah, bagaimana cara masuknya dari pihak orang yang tahu itu supaya menyadarkan yang tidak tahu itu. Karena itu penting mempengaruhi dalam tim. Oke. Sebenarnya kalau khusus untuk conflict resolution, by the way Bapak Ibu, sebenarnya ini saya angkat untuk memperkenalkan Bapak Ibu kepada konsep emotional intelligence dan social emotional learning. Tapi memang karena kita cuma satu sesi, kita nggak terlalu banyak. Karena in reality-nya topik ini itu adalah topik yang 2 hari sendiri untuk bahas itu, gitu ya. Karena ada 4 kuadran yang perlu kita lihat secara dalam dan kemudian ada banyak latihan. Jadi itu perlu 2 hari. Sedangkan kita cuma punya sesi 2 jam gitu ya. Jadi kita memang cuma kenalan aja, kenalan sama ini. Tapi secara conflict resolution, yang pertama adalah ada 2 hal yang penting. Yang pertama adalah secara teori ada 5 teknik yang bisa dilakukan tergantung konteksnya. Apakah itu saya perlu cuekin? Karena nggak semua hal yang saya nggak setuju saya perlu setujui, sepakati. Ada hal-hal yang saya bisa tutup mata aja kok sebenarnya. Aduh, kok ini kurang bersih ya? Apakah itu sesuatu yang perlu saya angkat atau enggak? Itu sesuatu yang perlu kita pilih-pilih.
istilahnya kalau di ini ya, bagaimana kalau konflik resolution adalah how to win the war, not to win every battle of the war. Bagaimana? Jadi kan baru kan ada perbedaan antara peperangan dan pertempuran ya. Kayak peperangan tuh perang dunia 1, perang dunia 2 itu perang itu besar skalanya. Tapi di dalam peperangan dunia 1, perang dunia 2 itu ada banyak pertempuran. Ada pertempuran Waterloo, pertempuran ini. Di dalam satu peperangan banyak pertempuran. Jadi how to win the war, not to win every battle of the war. Jadi tujuan conflict resolution sekali lagi adalah win the war. Bagaimana memenangkan peperangan. Tujuan conflict resolution bukanlah win every battle of the war. Bukan memenangkan setiap pertempuran dalam peperangan. Karena kalau kita belajar dari orang-orang strategi militer, ada pertempuran yang mereka udah ini mah cincai aja lah, kalah juga nggak apa-apa. Karena ini menang tidak menentukan kita menang perang. Lebih baik energi kita, orang-orang kita, resources kita, uang kita dipakai fokus kepada pertempuran yang ini. Pertempuran ini menentukan, kalah di sini kalah perang gitu. Tapi kalau yang ini kalah sih saya harus bisa bedakan kalau mau win the war, kalau mau memenangkan peperangan. Artinya sama dalam conflict resolution kita juga perlu bedakan mana yang adalah peperangan adalah. Ini nggak akan memenangkan peperangan, tapi kita harus tahu dulu peperangan kita apa. Kalau kita nggak tahu peperangan kita apa ya susah gitu ya untuk milah-milahnya. Kita harus tahu dulu saya menang perang itu artinya apa. Kalau saya udah tahu saya menang perang itu artinya apa, saya udah bisa pilah-pilah mana pertempuran yang udah lakukan aja, mana pertempuran yang mau nggak mau apapun yang terjadi harus menang di sini. Nah itu yang strategi itu yang kita perlu ingat di dalam conflict resolution, karena memang faktanya nggak mungkin kita bisa menangkan semua pertempuran. Nggak cuma dalam konteks teamwork ya, dengan pasangan, dengan anak, itu prinsipnya sama kok. Kalau ngomongin conflict resolution, nggak mungkin segala sesuatu harus sesuai saya. Ada yang udah bisa terpaksa aja, yang ini udah cinta aja. Tapi ada yang pokoknya yang ini nggak bisa, yang ini prinsip. Jadi sekali lagi karena waktu tidak terbatas, yang penting di dalam conflict resolution adalah itu. Kita mesti bisa bedakan mana pertempuran yang saya mau let go, mana pertempuran yang saya akan pertahankan apapun yang terjadi.